Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penyakit rheumatoid arthritis atau yang biasa disingkat RA dan contoh kasusnya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Anif Syamuflihah, kemudian Ayu Kurnia Azizah, dan Septiani Arsanti. Definisi penyakit dari rheumatoid arthritis atau yang biasa disingkat RA adalah penyakit autoimun yang menyebabkan inflamasi kronik progresif pada sendi, berpotensi merusak sendi secara permanen. RA juga terkait dengan berbagai masalah kesehatan ekstraartikular seperti penyakit jantung, osteoporosis, dan depresi yang meningkatkan morbiditas, mortalitas, biaya sosial ekonomi, serta menurunkan kualitas hidup dan harapan hidup pasien. Lalu selanjutnya ada patofisiologi. Rheumatoid arthritis terjadi akibat respon autoimun yang tidak normal, di mana sistem imun menyerang membran sinoval sendi. Proses ini melibatkan aktivasi limfosit T yang memicu pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-1 dan IL-6, produksi autoantibodi seperti rheumatoid factor dan antisiklik citrullinated peptid anti-CCP. Inflamasi kronis menyebabkan hiperplasia membran sinovial, pembentukan panus dan kerusakan tulang rawan serta tulang subkondral. Kemudian, untuk gejala klinis dari penyakit rheumatoid arthritis itu ada 3. Yang pertama, gejala artikular pada sendi, yang meliputi kekakuan, nyeri, dan pembengkakan pada sendi, terutama pada sendi kecil di tangan dan kaki. Biasanya, ini terjadi pada sendi metacarpophalangeal, sendi proximal interphalangeal, dan sendi metatarsophalangeal. Kemudian, poliartritis simetrik dengan durasi gejala lebih dari 6 minggu, dan kekakuan sendi pada pagi hari selama lebih dari 1 jam. Kemudian, ada gejala konstitusional, yaitu lemas, demam rendah, dengan suhu kurang lebih 38,5 derajat Celcius, dan penurunan berat badan. Kemudian yang terakhir, manifestasi ekstraartikuler, ada 2, yaitu yang pertama nodul rheumatoid atau nodul subkutan pada penonjolan tulang. Kemudian sindrom Sjögren dan manifestasi paru sekitar 6-10% kasus. Penata laksanaan terapi farmakologi secara umum untuk rheumatoid arthritis meliputi beberapa kelompok obat yang digunakan untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, serta menghambat progresi penyakit. Berikut adalah terapi farmakologi utama untuk RA. Yang pertama ada NSAID, digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan tetapi tidak menghambat progresi penyakit. Contoh obatnya ada ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib, dan eterocoxib. 2. Ada kortikosteroid, digunakan untuk mengontrol flare RA dan menekan peradangan dengan cepat. Bisa diberikan jangka pendek untuk mencegah efek samping jangka panjang seperti osteoporosis dan diabetes. Contohnya ada prednison, metilprednison, dan dexamethasone. Lalu yang ketiga ada DMARDs, adalah terapi utama RA karena dapat memperlambat progresi penyakit dan mencegah kerusakan sendi. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu non-biologis dan biologis. Penata laksanaan terapi non-farmakologi ada 6. Yang pertama, latihan aerobik. Latihan seperti berjalan, bersepeda, atau berenang yang dilakukan 30 menit per hari. Intensitas latihan ditingkatkan hingga 50-80% dari detak jantung maksimal untuk meningkatkan kapasitas fisik dan mengurangi nyeri. Yang kedua, ada latihan ketahanan fisik. Latihan berulang untuk memperkuat otot, terutama pada otot paha depan, deltoid, atau tangan. Latihan ini dilakukan secara bertahap untuk mengurangi disabilitas, nyeri, dan bengkak sendi. Kemudian, yang ketiga ada yoga.
Sesi yoga dilakukan 2 kali seminggu selama 6 minggu dengan fokus pada postur dan peregangan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi nyeri sendi. Yang keempat, ada Tai Chi dan program menari. Latihan Tai Chi atau menari selama 8 minggu dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan mengurangi nyeri pada pasien AR. Yang kelima, ada TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dan laser kekuatan rendah. TENS memberikan rangsangan listrik pada area yang nyeri untuk mengurangi rasa sakit. Laser kekuatan rendah diterapkan pada sendi yang nyeri untuk mengurangi inflamasi dan merangsang penyembuhan. Kemudian yang terakhir, termoterapi. Biasanya menggunakan lilin parafin hangat untuk merendam sendi yang nyeri, memberikan efek relaksasi dan mengurangi nyeri serta inflamasi. Latihan fisik ini harus dilakukan secara bertahap dengan prinsip start low, go slow, dimulai dengan intensitas rendah dan secara bertahap meningkat. Disarankan latihan dilakukan 30 menit sehari untuk hasil optimal. Studi kasus, pasien Nyonya M, 47 tahun, keluhan, nyeri dan kekakuan pada sendi tangan serta pergelangan tangan selama lebih dari 1 jam di pagi hari, semakin memburuk dalam 6 bulan terakhir. Riwayat penyakit, tidak ada riwayat keluarga dengan rheumatoid arthritis. Gejala awal muncul setahun lalu dengan pembengkakan pada jari dan kelelahan. Pemeriksaan fisik dan laboratorium: 1. Pembengkakan dan kelembutan pada sendi MPC dan pergelangan tangan. Yang kedua, RF positif. Yang ketiga, anti-CCP positif. Yang keempat, CRP dan ESR meningkat. Yang kelima, riwayat pengobatan. Pernah menggunakan ibuprofen 400 mg 3 kali sehari, namun efeknya terbatas. Belum pernah menggunakan DMARD sebelumnya. Untuk rekomendasi terapi farmakologi, untuk penata laksanaan terapi farmakologi utama yang direkomendasikan adalah methotrexate dengan dosis awal 7,5–15 mg per minggu yang akan ditingkatkan sesuai dengan toleransi pasien. Karena methotrexate adalah obat DMARD, lini pertama yang efektif untuk menekan progresivitas RA, pemilihan obat untuk penata laksanaan Nyonya M dengan RA didasarkan pada tujuan untuk mengontrol inflamasi, mengurangi nyeri, dan mencegah kerusakan sendi. Methotrexate dipilih sebagai DMARD lini pertama karena efektif dalam menghambat progresi penyakit dan mengurangi peradangan dengan menghambat aktivitas sel imun. Asam folat diberikan untuk mencegah efek samping methotrexate seperti kerusakan hati dan anemia. Meloxicam digunakan untuk meredakan nyeri dan inflamasi pada sendi sebagai pengobatan sementara sebelum methotrexate bekerja. Prednisone diberikan untuk mengendalikan flare inflamasi akut dengan cepat, namun hanya dalam jangka pendek, karena dapat menyebabkan efek samping jika digunakan jangka panjang. Kombinasi terapi ini bertujuan mengurangi gejala dan memperlambat progresi RA. Rekomendasi terapi non-farmakologi untuk Nyonya M. Yang pertama, latihan aerobik, contohnya seperti berjalan. Nyonya M dapat mulai dengan berjalan ringan di pagi hari selama 10–15 menit. Kemudian, meningkatkan durasi menjadi 30 menit per hari. Bersepeda. Menggunakan sepeda statis atau bersepeda di luar ruangan selama 30 menit 3–5 kali seminggu. Kemudian berenang. Jika memungkinkan, berenang ringan 2–3 kali seminggu dapat membantu mengurangi stres pada sendi. Yang kedua, latihan ketahanan fisik. Contohnya, seperti penguatan otot tangan. Nyonya M bisa melakukan latihan mengangkat beban ringan, misalnya dumbbell 1–2 kg, untuk memperkuat otot tangan dan pergelangan. Kemudian, latihan otot paha depan. Latihan squat atau lunges dengan bantuan kursi atau dinding untuk menjaga kestabilan tubuh. Yang terakhir, TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Contohnya, Nyonya M dapat menggunakan alat TENS yang ditempelkan pada sendi yang nyeri seperti tangan atau pergelangan tangan selama 15–30 menit sehari untuk membantu mengurangi rasa sakit. Alasan pemilihan terapi farmakologi
untuk Nyonya M bertujuan untuk mengontrol inflamasi, mengurangi nyeri, dan mencegah kerusakan sendi. Methotrexate dipilih sebagai obat utama untuk menghambat progresi RA dan mengurangi peradangan, sementara meloxicam dan prednison digunakan untuk mengelola nyeri dan flare inflamasi akut. Asam folat diberikan untuk mengurangi efek samping dari methotrexate, menciptakan pendekatan terapi yang efektif dan aman untuk Nyonya M. Kemudian pemilihan terapi non-farmakologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Nyonya M dengan mengurangi gejala nyeri, meningkatkan mobilitas, memperkuat otot, serta mengurangi ketergantungan pada obat. Latihan aerobik dan ketahanan fisik membantu menjaga fleksibilitas dan kestabilan sendi, sedangkan TENS efektif dalam mengurangi nyeri tanpa efek samping dari obat-obatan. Tujuan terapi obat untuk yang pertama, menyembuhkan penyakit. Yang kedua, mengontrol gejala. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah komplikasi. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Untuk yang kelima, memperbaiki kualitas hidup. Yang keenam, mencegah penyakit. Dan yang ketujuh, mengganti kekurangan zat tertentu dalam tubuh. Tujuan terapi obat methotrexate pada kanker, menghambat proliferasi sel kanker seperti pada leukemia, limfoma, dan sel kanker lainnya. Pada penyakit autoimun, menekan respon imun yang berlebih seperti pada rheumatoid arthritis atau RA dengan mengurangi peradangan dan kerusakan sendi. Pada psoriasis dengan mengurangi pembentukan plak kulit, penyakit inflamasi lainnya, misalnya lupus. Sebagai terapi tambahan, digunakan bersama obat lain untuk meningkatkan efektivitas pengobatan atau sebagai obat terapi. Mekanisme kerja obat methotrexate. Methotrexate adalah obat golongan antimetabolit yang bekerja dengan menghambat enzim dihidrofolase reduktase (DHFR). Enzim ini penting dalam siklus folat untuk sintetis purin dan pirimidin, komponen esensial DNA, dan khususnya sel-sel yang aktif membelah seperti sel kanker, sel imun, dan sel dalam jaringan sinovial yang meradang. Selain itu, methotrexate juga memiliki efek imunomodulator dan antiinflamasi yang membantu menurunkan aktivitas sistem imun pada penyakit autoimun. Monitoring obat methotrexate dari fungsi hati dengan melakukan tes fungsi hati atau SGOT, bisa juga SGBT, dilakukan untuk mendeteksi toksisitas hepatik. Fungsi ginjal, ureum, dan keratenin, serum harus dipantau karena ekskresi methotrexate melalui ginjal. Dari hematologi, pemeriksaan darah rutin melalui hemoglobin, leukosit, dan trombosit untuk memantau efek samping seperti anemia, leukopenia, atau trombositopenia. Melalui kadar methotrexate plasma jika dosis tinggi, memastikan kadar obat dalam rentang terapeutik untuk mencegah toksisitas. Melalui pemeriksaan klinis, gejala toksisitas seperti stomatis, mual, muntah, atau kelelahan berlebih. Pemeriksaan tambahan melalui radiologi, evaluasi kerusakan sendi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Melalui pemeriksaan paru dengan deteksi potensi efek samping paru seperti pneumatis. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.